Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat SD MPKH dan juga sahabat-sahabat KP MPKH seluruh Indonesia. Baik sahabat-sahabat semuanya yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga komentarnya. Dan juga sahabat-sahabat kita yang sudah lama bergabung, jangan lupa ya, kita sharing di kolom komentar, tonton video ini secara penuh agar kita dapat manfaat, barokah, serta dapat menyalurkan informasi yang tepat kepada sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai aktivitas, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat-sahabat semuanya, di sini ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama terkait verifikasi komitmen atau perbansosan PKH ini, kewajiban dari KPM PKH. Yang kedua sahabat-sahabat semuanya, tentang bansos tahap 2 ini mulai sudah dicairkan ya, sudah beberapa dicairkan. Baik sahabat-sahabat semuanya, mari kita bahas. Yang pertama sahabat-sahabat, terkait kewajiban KPM PKH untuk memperoleh bansos atau menikmati bansos, itu banyak hal yang perlu dilakukan atau yang diperhatikan ya. Namun dari sekian banyaknya ini, karena KPM PKH sudah bertahun-tahun mendapatkannya, jadi lebih ringan ya. Jadi dikerjakan itu kurang lebih per 3 bulan sekali untuk verifikasi komitmen, tapi setiap bulan ada pertemuan kelompok, atau yang ketua kelompok itu hampir setiap hari dimintai tolong oleh pendamping PKH untuk koordinasi ya. Mari dibahas sahabat-sahabat. Yang pertama tentang pertemuan kelompok. Sahabat-sahabat semuanya, KPM PKH, kalau pertemuan kelompok sahabat-sahabat sering absen atau sering izin, sering tidak hadir, maka bantuan oleh pendamping bisa menyimpulkan bahwa KPM ini tidak membutuhkan bansos lagi. Itu sahabat-sahabat semuanya yang paling rawan. Yang kedua, ini tentang verifikasi komitmen. Saat ini di samping berjalannya ground checking untuk perbaikan data penerima KIS PBI, ada juga yang namanya verifikasi komitmen. Nah, verifikasi komitmen ini dibagi menjadi 3 sahabat-sahabat. Yang pertama verifikasi pendidikan, yang kedua verifikasi anak usia dini, yang ketiga verifikasi lansia, atau biasa disebut verifikasi pendidikan untuk anak sekolah, verifikasi kesehatan untuk anak usia dini, verifikasi kesejahteraan sosial untuk lansia. Nah, pengelompokannya terpisah untuk pendidikan, sedangkan anak usia dini sama lansia itu sama ya. Yang verifikasi pendidikan ini yang sangat rawan sahabat-sahabat semuanya. Saya juga menemui beberapa hal yang sehingga itu menyebabkan KPM tidak cair di tahap ini atau tahap berikutnya ya. Yang pertama verifikasi pendidikan. Terkait verifikasi pendidikan itu harus dipenuhi oleh KPM PKH. Ini diberi kelonggaran sahabat-sahabat semuanya ya. Teknisnya itu 1 bulan sekali disampaikan oleh KPM PKH lewat pertemuan kelompok. Ibu, Bapak, ini ada selembaran form untuk dimintai tanda tangan untuk absensi di pihak sekolah ya. Ada juga teknis yang lain sebagainya, bisa per 3 bulan untuk mengambil rekapan dari pihak sekolah. Itu sama-sama sah sahabat-sahabat semuanya, mau yang dilakukan setiap bulan maupun yang dilakukan per 3 bulan, itu sangat sah sahabat-sahabatku semuanya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, yang paling rawan adalah naik jenjang, baik dari jenjang TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, yang dimana bila mana operator dapodik di sekolah tersebut itu mengalami kendala teknis sehingga tidak dapat memasukkan data putra-putri sahabat-sahabat semuanya, maka data yang di Kementerian Sosial akan terjadi data anomali seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan tidak ada komponen. Ya, kalau di komponennya itu ada komponen lain, kalau hanya komponen anak sekolah, maka bantuannya bisa ditahan atau di hold oleh Kementerian Sosial karena terindikasi anak yang naik jenjang tadi terindikasi tidak melanjutkan sekolah.
Maka solusinya sahabat-sahabat adalah 3 bulan pertama memastikan, menanyakan ke operator sekolah status anak saya ini dapodiknya sudah masuk atau belum. Itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, nanti per 6 bulan akan di follow up oleh pendamping ke sekolahannya atas nama-nama ini. Apakah sudah masuk atau belum? Ya, kita bantu follow up di sana sahabat-sahabat. Tidak menutup kemungkinan setiap bulan pendamping sosial akan menghubungi lewat telepon untuk dapodik ke pihak sekolah. Itu sahabat-sahabat semuanya yang paling rawan. Jadi kalau mengalami kendala seperti itu jangan dibiarkan, ya, segera konsultasi ke pendampingnya masing-masing. Yang kedua, verifikasi verifikasi kesehatan sama lansia atau kesejahteraan sosial ini sama. Verifikasinya pada waktu di posyandu balita dan posyandu lansia. Nah, posyandu balita ini wajib hadir karena di sana sudah disiapkan oleh kader-kader, oleh puskesmas terkait perlengkapan apa yang harus dilakukan. Ini penting sahabat-sahabat untuk screening, melihat riwayat si anaknya, si anak tadi, anak usia dini. Tumbuh kembangnya juga dilihat, dicatat. Nanti ada catatan tersendiri. Oh, desa ini ada yang mengalami kurang gizi atau stunting. Oh, desa ini kosong stuntingnya. Nah, itu bisa membantu untuk pendistribusian pemenuhan gizi. Itu sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah kesejahteraan sosial terkait lansia. Lansia ini bisa datang ke posyandu lansia atau bisa datang ke rumahnya. Ada 2 cara di sini ya. Syukur-syukur bisa datang ke posyandu lansia biar bisa melihat riwayatnya, riwayat sakit, riwayat apapun lah itu sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua, informasi terkait bansos. Bansos PKH tahap 2 ini sudah mulai disalurkan. Catatannya apa sahabat-sahabat? Kami bisa memberikan opini di sana, memberikan fakta di sana. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, kemarin Kementerian Sosial sudah memberikan surat penyaluran KKS bagi yang belum terdistribusi untuk pada tahap kemarin, tahap 1 ya. Tahap 1 itu ada yang belum terdistribusi sehingga tahap 2 ini segera didistribusikan. Nah, maka tanda-tanda di sini akan segera cair. Itu sahabat-sahabat semua tanda-tanda yang pertama. Yang kedua sahabat-sahabat, yang cair duluan dananya adalah dana anak sekolah dan juga anak usia dini. Itu sudah masuk. Indikatornya apa? Tanda-tandanya apa sahabat-sahabat semuanya? Ya ini lewat pendamping, verifikasi komitmen. Verifikasi komitmen yang masuk akan menjadi proses data di sana, pengolahan data yang selanjutnya akan dikeluarkan SP2D, surat perintah pembayaran, ya. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang paling penting saat ini adalah verifikasi komitmen terkait pendidikan yang naik jenjang. Ya, jangan dibiarkan berlarut-larut apalagi ganti tahun atau naik kelas selanjutnya. Itu sahabat-sahabatku semuanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga komentarnya. Kita berdiskusi di kolom komentar dengan santun, dengan akurat, dengan berdasarkan fakta dan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.